Salam kerahiman. Hari ini tanggal 30 Oktober. Kita akan baca dari 1747 dan 1804. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 1747. Kebaikan Allah yang tak terhingga dalam menebus manusia. Ya Allah, Engkau mestinya dapat menyelamatkan ribuan dunia dengan satu kata saja. Satu rintihan saja dari Yesus sudah cukup untuk memuaskan keadilan-Mu. Tetapi ya Yesus, murni karena cinta akan kami, Engkau sendiri telah menjalani sengsara yang sedemikian mengerikan. Dengan satu keluhan saja darimu, keadilan Bapamu kiranya sudah dapat diredakan. Jadi, seluruh penghampaan dirimu semata-mata adalah karya kerahiman dan karya cintamu yang tak terselami. Ketika meninggalkan bumi ini, oh Tuhan, Engkau ingin tetap tinggal bersama kami. Maka, Engkau mewariskan kepada kami dirimu sendiri dalam sakramen altar, dan Engkau membuka lebar-lebar kerahiman-Mu bagi kami. Tidak ada kepapaan yang dapat menyerap habis kekayaan-Mu. Engkau telah memanggil kami semua kepada sumber cinta, kepada mata air kemurahan Allah. Inilah tabernakel kerahiman-Mu, inilah obat untuk segala kelemahan kami. Kepadamu, oh mata air kerahiman, segala jiwa ditarik. Sebagian seperti rusa yang haus akan cintamu, sebagian lagi ingin membasuh luka karena dosa-dosa mereka. Dan masih ada lagi yang kelelahan dalam hidupnya, ingin menimba kekuatan. Pada saat kematian-Mu disalib, Engkau memberikan kehidupan kekal kepada kami, sambil membiarkan lambung-Mu yang amat kudus tetap terbuka. Engkau membuka bagi kami mata air kerahiman yang tak kunjung kering, sambil memberikan kepada kami milik yang paling Kau cintai, yakni darah dan air yang keluar dari hati-Mu. Demikianlah maha kuasanya kerahiman-Mu. Dari situ mengalirlah segala rahmat bagi kami. 1804. Saat yang paling meriah dalam hidupku adalah ketika aku menyambut Komuni Kudus. Setiap Komuni Kudus sangat kurindukan, dan atas setiap Komuni Kudus aku bersyukur kepada Tritunggal yang Maha Kudus. Andai kata para malaikat dapat cemburu, pasti mereka cemburu kepada kita, karena dua hal. Pertama, menyambut Komuni Kudus. Kedua, menderita. 747 bicara tentang kebaikan Allah yang tidak terhingga dalam menebus manusia. Dikatakan di situ, ya Allah, Engkau mestinya dapat menyelamatkan ribuan dunia dengan satu kata saja. Ya, betul. Dengan satu kata saja sebetulnya Tuhan bisa menyelamatkan seluruh dunia. Satu rintihan saja dari Yesus sudah cukup untuk memuaskan keadilan-Mu. Kalau kita bicara mengenai satu rintihan ya. Yesus itu menderita, bukan hanya satu rintihan. Kalau kita ikut jalan salib, penderitaan Yesus itu dimulai pada waktu Dia ditangkap di Taman Getsemani. Dihukum, dianiaya, dicambuk, ditendang, diludahi, ditelanjangi, dimahkotai duri. Banyak sekali penderitaan. Padahal di sini dikatakan kalau satu rintihan saja dari Yesus kepada Allah Bapa, pasti Allah akan memuaskan, akan terpuaskan keadilannya, ya. Tapi karena Yesus murni karena cinta akan kami. Jadi dalam hidup kita sehari-hari juga, untuk kita betul-betul tahu, contoh ya, suami mengasihi istrinya, mencintai istrinya, untuk betul-betul tahu kadar cintanya, itu baru bisa ketahuan pada saat ada penderitaan, pada saat ada kesulitan. Contoh, dulu saya punya teman kerja di bank, istrinya
mengalami sakit. Saya lupa, seingat saya sakit lupus ya. Yang makin lama makin membuat kondisi tubuhnya turun sampai hampir nggak bisa melihat, bahkan sampai nggak bisa melihat. Sementara suaminya pangkatnya tinggi, posisinya penting di perusahaan tempat suaminya bekerja. Masih muda, uangnya banyak, pangkatnya tinggi. Nah, di sini baru betul-betul teruji cintanya si suami kepada istri. Karena sudah banyak juga yang memberi nasihat. Istrinya buta, hampir buta lah ya. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa melayani suami, nggak bisa karena dia juga sakit. Sementara karir suaminya makin lama makin tinggi. Suaminya masih muda, cakep, kaya. Banyak yang memberi nasihat juga untuk supaya menikah lagi. Mungkin nasihatnya banyak tujuan ya, banyak macam-macam. Kasihan juga barangkali ya lihat suami lihat laki-laki ini masih muda, karirnya bagus kok, nasibnya seperti itu. Tapi dalam cerita ini si suami betul-betul menunjukkan betapa dia mengasihi istrinya, bukan meninggalkan istrinya, tapi justru dia menjaga istrinya. Dia merawat istrinya. Dia berusaha sedemikian rupa supaya istrinya tetap merasa nyaman. Istrinya tetap terpenuhi segala kebutuhannya. Ini baru terbukti. Kalau suami istri hidupnya enak, semua berkecukupan, gampang bilang I love you, aku cinta padamu, aku mengasihi kamu. Itu belum teruji. Teruji pada saat mengalami kesusahan. Nah, begitu pula dalam cerita ini ya. Tapi ya Yesus murni karena cinta akan kami. Jadi Yesus mau menunjukkan sungguh-sungguh kemurniannya, cintanya kepada kita semua. Maka engkau sendiri telah menjalani sengsara yang sedemikian mengerikan. Itu mau menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi kita. Apapun dia korbankan, apapun dia berikan, asal kitanya selamat. Jadi siksaan yang Yesus alami itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa kasihnya memang tidak terbatas. Kasihnya tidak terselami. Begitu besar kasihnya Yesus kepada kita manusia. Dengan bukti bahwa dia menderita. Menderita sampai wafat di kayu salib. Penderitaan yang dia alami itu karena dia menanggung segala dosa kita. Jadi, seluruh penghampaan dirimu semata-mata adalah karya kerahiman dan karya cintamu yang tak terselami. Itu yang Suster Faustina berikan lagi konfirmasi kepada kita bahwa seluruh penghampaan diri Yesus itu karena semata-mata karena karya kerahiman. Bukannya manusia berdosa dihukum, tapi justru dibela, ditebus, dilindungi, digantikan sengsaranya, digantikan hukumannya dengan oke, Tuhan bilang saya sengsara untuk engkau. Kita bisa lihat lagi dari cerita tadi ya, bahwa Suster Faustina katakan kalau Allah Bapa mendengar satu rintihan saja dari Yesus, itu sudah cukup untuk menutupi atau untuk membayar keadilannya Tuhan. Tapi dalam hal ini Yesus menunjukkan sengsara yang sangat mengerikan, sengsara yang begitu membuat dia menderita. Sebagai satu ungkapan, kasihnya itu murni, kasihnya itu tulus. Contoh ya, dalam satu keluarga, suami istri, suaminya posisinya bagus, kaya, uangnya banyak, rumahnya besar, semua hidupnya nyaman. Semua hidupnya nyaman, nggak ada keluhan, nggak ada komplain. Suatu hari usaha suaminya ini jatuh, ya, karena ditipu. Jatuh sampai rumahnya pun harus dijual, harus pindah ke rumah kontrakan yang kecil. Di sini si istri tidak menyalahkan suami,
Bahkan anak-anaknya komplain, kok papahnya sampai seperti itu, membuat anak-anak jadi menderita. Tapi dia selalu membela suaminya, membela ayahnya supaya dia menasihati anak-anaknya supaya tetap mensupport suaminya, mensupport papahnya. Jangan menyalahkan papahnya. Jadi harga dirinya si ayah di anak-anak itu tetap baik. Ya. Banyak orang juga yang bilang bahwa ngapain terus bertahan di keluarga seperti ini, sementara suaminya sudah jatuh, nggak tahan sama kehidupannya, malah dia dalam tanda kutip berhubungan dengan wanita lain, bahkan kayaknya dia dipelihara sama wanita tersebut. Jadi dia meninggalkan tanggung jawabnya, meninggalkan istrinya dan anak-anaknya yang sudah terpuruk, yang sudah menjadi miskin, malah dia hidup santai-santai, nyaman-nyaman dengan perempuan lain. Tapi dalam hal ini tetap si istri tidak menjelekan suaminya. Dia tetap punya tekad bahwa saya tetap punya tanggung jawab, punya tugas untuk menjaga keutuhan keluarga ini. Tidak menjelekan suami. Dia cari uang sebagaimanapun caranya, yang penting anak-anaknya bisa makan, bisa hidup. Dan kalau suaminya pulang, dia enggak marah, enggak ngomel, enggak komplain, enggak. Selama kamu mau pulang, silahkan pulang. Karena kamu tetap ayah dari anak-anak. Karena kamu tetap adalah kepala keluarga dari keluarga saya ini. Ya, itu yang dilakukan. Ada juga temannya bilang, ngapain kamu berjuang seperti ini sendirian? Maksudnya, jangan mengharapkan suami lagi yang seperti itu ya. Tapi dia bilang, enggak. Suami saya melakukan hal itu justru kasihan. Dia itu stres berat sampai dia nggak bisa berpikir dengan logika yang benar. Dia nggak bisa menguasai dirinya. Akhirnya dia mencari pelarian dengan hidup dipelihara perempuan lain. Dia merasa dia masih punya harga karena dibutuhkan oleh perempuan lain. Jadi si istri enggak melihat dari kesusahannya dia, tapi dia mencoba melihat apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh suaminya. Sampai dia sampai kepada titik di mana suami saya itu perlu dikasihani. Bukan dimusuhin, bukan disalahin, bukan dikucilkan. Dia nggak bisa memanage dirinya dia sehingga dia seperti itu. Nah, di sini dia bilang bahwa biar bagaimanapun itu suami saya. Saya nggak bisa menyalahkan dia karena dalam keadaan posisi sekarang ini, saya yang lebih kuat. Saya yang bisa menerima fakta ini, sedangkan suami saya nggak bisa terima fakta itu, maka dia jadi seperti itu. Kembali lagi ke cerita ini, bahwa untuk menunjukkan cinta yang murni, di sini dikasih lihat Tuhan Yesus mau berkorban. Tuhan Yesus mau menderita, Tuhan Yesus mau menerima semuanya. Itu salah satu bukti cinta yang murni, cinta Yesus yang murni kepada kita semua manusia berdosa. Kembali ke cerita yang tadi, karena dia tekun, bekerja sedemikian rupa, akhirnya kehidupannya juga makin lama makin baik. Pada waktu kehidupannya makin baik, setelah 10 tahun, suaminya kembali. Kalau kita dengar cerita yang biasa terjadi, biasanya kan si istri langsung ngomel. 10 tahun hilang, ngapain balik? Balik bawa uang apa? Tetap kamu miskin, ngapain balik? Atau kamu sudah nyeleweng 10 tahun, ngapain balik lagi? Atau kenapa melihat kita semua sekarang hidupnya sudah lebih bagus, maka kamu pulang? Itu omongan-omongan duniawi yang sering kita dengar. Tapi istri ini, si ibu ini, pada waktu dia melihat suaminya datang, yang dia katakan, yang dia lakukan adalah sepertinya
tidak ada kejadian apa-apa. Jadi kejadian penderitaan dia selama 10 tahun itu ditinggalkan oleh suami tidak mempengaruhi hidup dia. Dia tetap menyapa suaminya dengan sapaan seperti biasa pada waktu suaminya pulang kerja. Oh, kamu baru pulang. Udah masuk, dilayani, dikasih minum. Si istri ini tidak menganggap terjadi sesuatu relasi dia dengan suaminya. Dia juga nggak mau tanya hidup kamu jadi susah atau jadi senang. Dia juga nggak mau tanya bagaimana perempuan itu. Dia juga nggak mau ngeributin banyak hal. Dia terima semua penderitaan tersebut. Di sini dia malah bersyukur sama Tuhan karena suami yang tadinya dia pikir hilang akhirnya kembali. Selama 10 tahun itu dia nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada marah. Sehingga kehidupannya itu dia jalani dengan biasa aja. Ini udah menjadi resiko dalam hidup berumah tangga. Ya sudah, saya jalanin dan enggak singgung-singgung kesalahan suaminya. Lanjut ya. Yesus menderita sampai wafat di kayu salib. Mau juga menunjukkan bahwa apapun Yesus kasih, Yesus berikan asal kita semua manusia bisa selamat. Ini salah satu bukti bahwa dia sayang sama kita semua. Dia sayang sama kita semua ciptaannya. Dia meninggalkan dirinya sendiri dikatakan ya. Pada waktu dia wafat dia meninggalkan dirinya sendiri dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi itu adalah sumber cinta. Ekaristi itu adalah mata air kemurahan Allah. Ekaristi itu adalah tabernakel kerahiman Tuhan. Dan Ekaristi itu adalah obat dari segala kelemahan. Jadi Yesus walaupun sudah wafat, dia tetap meninggalkan warisan untuk kita semua. Meninggalkan dirinya yaitu tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi yaitu hosti kudus. Siapa yang perlu datang untuk menerima tubuh Tuhan? Dikatakan di sini, jiwa ditarik seperti rusa yang haus akan cinta Tuhan. Mereka yang ingin membasuh luka-lukanya karena dosa. Dan juga mereka yang kelelahan datang untuk menerima kekuatan. Pada saat kematian Yesus, Engkau memberi hidup kekal dengan lambungnya terbuka. Memancarlah darah dan air, sumber mata air kerahiman. Memberikan miliknya Tuhan yang paling berharga, yaitu darah dan air dari hatinya yang maha rahim. Dari situ mengalir segala rahmat buat kita semua. Ya. Itu yang kita dapat dari bacaan hari ini. Jadi Yesus itu sungguh luar biasa memberikan nyawanya untuk menyelamatkan kita semua. Setelah dia wafat pun sebelumnya dia masih memberikan tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi itu adalah sumber kekuatan, sumber kehidupan, sumber segala rahmat. Kembali lagi kalau cerita Carlo Acutis, dia juga katakan melalui perayaan Ekaristi, melalui komuni itu jalan dia menuju surga. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang maha murah dan maha baik, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau memperkenalkan kami kepada Santa Faustina. Karena melalui diary Faustina kami banyak semakin tahu Tuhan betapa Engkau mengasihi kami, betapa Engkau mencintai kami, betapa Engkau punya cinta yang murni untuk kami Tuhan. Engkau rela menderita, Engkau berkorban, Engkau menerima semuanya untuk agar kami semua selamat. Terima kasih Tuhan karena semakin terbuka betapa Engkau mengasihi kami walaupun kami masih berdosa.
Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Kami mohon rahmat-Mu Tuhan, agar kami terus-menerus masuk ke dalam pertobatan, supaya sehari lepas sehari hidup kami lebih berkenan kepadamu. Berkatilah kami semua Tuhan, terutama keadaan masa sekarang ini yang masih COVID-19, di mana kami masih tidak bisa pergi ke rumah-Mu, tidak bisa ke gereja, tidak bisa menerima tidak bisa ikut perayaan Ekaristi, tidak bisa menerima komuni kudus. Biarlah melalui komuni batin kami sungguh bisa mempersiapkan diri, berharap Engkau hadir, Engkau datang, dan Engkau mau bertahta dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa atas segala rahmat-Mu yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami bergembira, berbahagia karena punya Allah seperti Engkau. Allah yang Maha Rahim, Allah yang sangat peduli kepada keadaan kami semuanya. Terima kasih juga kepada Bunda Maria dan juga kepada Santa Faustina. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman.